Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrian Rizky Ayla dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang about Cisco atau pengenalan tentang Cisco. Langsung saja. Nah, di sini ada Cisco. Cisco adalah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi dan menjual perangkat network. Nah, di sini Cisco di di adanya Cisco yaitu pada Desember 1984. Cisco didirikan oleh Leonard Bosak dan Sandy Lerner. Nah, Cisco di mana sih Cisco berasal yaitu dari San Jose atau California. Jadi Cisco berasal dari California, didirikan oleh Leonard Bosak dan Sandy Lerner. Cisco, nah di Cisco yaitu menjual produk yaitu switches, router, security device, firewall, ISA, OSSA, vRepper, IPS. Nah, Cisco juga menjual VoIP device, data center, UCS, Nexus switches, wireless, WLC atau AP atau access point. Nah, di sini ada sertifikasi Cisco, yaitu Cisco dibagi menjadi dua, yaitu ada yang engineering dan software. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada associate level, kedua ada specialist level, professional level, dan expert level. Nah, di sini ada CCNA, spesialis, CCNP, CCIE. Nah, yang di software-nya ada Definite Associate, Definite Specialist, Definite Professional, dan yang terakhir ada Definite Expert. Sertifikasi Cisco. New Cisco Certification Pack after Februari 2020. Nah, di sini ada Definite, ada ini tahapan-tahapannya. Nah, CCNA itu merangkum sebuah basic dasar dari Cisco, tapi dari basicnya saja. Ini ada tahapan-tahapannya, ada spesialis, PSNI Core Exam, CCNP, CCNP Enterprise, CCNP Security, CCNP Provider, CCNP Collaboration, CCNP Data Center. Nah, ini ada yang paling atas ada CCIE, yaitu CCIE Interface Infrastructure, yaitu Enterprise, CCNP Enterprise plus CCIE, CCIE Security, CCIE Service Provider, CCIE Collaboration. Di sini ada CCIE Data Center. Nah, di sini ada aplikasi simulasi Cisco yaitu yang biasa kita gunakan yaitu Cisco Packet Tracker. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita akan membahas basic Cisco. Nah, di sini kita yang sudah kita jelaskan di sebelumnya remote Cisco real device. Jadi sini ada gambar router switch. Ini adalah switch device. Nah, ini ada kabel itu RJ45 yang menghubungkan switch dengan PC atau laptop. Ini kabel konsolnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada remote Cisco real device, yaitu di sini ada switch, itu ini di gambarnya ada power connector atau yang menyalakan. Di sini konsol portnya jadi RJ45 ke switch enable adapter. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada aplikasi putih, yaitu aplikasi yang biasa kita gunakan untuk mengkonfigurasi di Cisco, yaitu putih. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas basic configuration. Nah, di sini ada tanda from switch perintah dasar tidak bisa konfigurasi. Nah, itu hanya mode awal saat login.
hanya bisa menjelajah perintah dasar tapi belum bisa melakukan konfigurasi. Good. Nah, di sini ada Preload Access Mode, tanda prompt pada switch, tanda ini perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Jadi contohnya show running config, tapi ini juga belum bisa melakukan konfigurasi sama seperti yang tadi. Nah, di mana sih kita bisa atau melakukan konfigurasi? Nah, caranya masuk dengan di sini di global configuration mode, tanda promptnya switch config, nah tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, caranya masuk dengan perintah configure terminal atau config terminal. Nah, nanti kita akan praktikkan di Cisco pakai tracer. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada sub configuration mode, misalnya switch config if untuk interface atau switch config LAN. Untuk konfigurasi LAN mengatur akses dan koneksi ke perangkat seperti konsol, telnet, dan SSH. Di sini ada basic config, konfigurasi nama host. Nah, di sini ada eh, konfigurasi nama host, jadi itu digunakan untuk memberikan nama pada switch atau router. Nah, memudahkan identifikasi perangkat saat terdapat banyak perangkat jaringan. Nah, misalkan switchnya lebih dari satu. Kalau kita tidak menambahkan satu-satu kita akan bingung di konfigurasi pada switch berapa gitu. Maka dilakukan yaitu konfigurasi nama host atau hostname agar tidak saling tertukar satu sama lain. Lanjut, di sini ada konfigurasi password enable. Nah, di konfigurasi password enable ini, itu dia mencegah orang yang tidak berwenang mengubah konfigurasi perangkat. Nah, jadi kalau kita lagi konfigurasi tidak di password, bisa ada yang mengakses dan tidak menutup kemungkinan dia bisa mereset atau menutup konfigurasi yang sedang kita lakukan. Nah, di sini yang ketiga yaitu konfigurasi message of the day atau banner, yaitu dia menambah keamanan password yang lebih seperti itu. Nah, di sini ada basic config, konfigurasi password PTY, telnet atau SSH. Jadi password untuk akses jarak jauh dan menggunakan telnet atau SSH. Nah, ini digunakan saat melakukan remote management pada switch atau router. Nah, menyimpan konfigurasi agar konfigurasi tidak hilang setelah perangkat di restart. Lebih seperti itu. Contoh-contohnya, ini perintah-perintahnya. Exit, login, password admin. Nah, di sini ada text 10 interface, show IP interface brief. Jadi, ini show yaitu menampilkan status seluruh interface dan alamat IP yang digunakan atau kita bisa melihat konfigurasi aktif atau tidaknya. Cek konfigurasi aktif, show running config, menampilkan konfigurasi yang berjalan atau melihat konfigurasi yang tersimpan. Nah, di sini ada cek password atau tersandi, yaitu menampilkan konfigurasi yang tersimpan di startup atau config. Di sini ada konfigurasi IP address, interface, dan IP address pada router dan switch layer 3. Nah, jadi konfigurasi IP address umumnya dilakukan pada router dan switch layer 3. Pada switch layer 2, IP hanya bisa digunakan untuk kebutuhan manajemen. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut akan praktekkan di Cisco Packet Tracker. Nah, kita sekarang ada di aplikasi Cisco Packet Tracker Tracer-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan satu router dan satu switch. Ininya bebas switchnya, routernya bebas.
Lalu kita sambungkan pakai kabel. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Kita ke Clay. Nah, di sini kita kita enter. Kita enter lagi. Nah, di sini kita masukkan perintahnya exit. Nah, di sini kita masukkan enable. Enter. Kita masukkan di sini konfigurasi nf. Enter. Nah, kita masukkan di sini hostname-nya, misalkan kita R1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan enable secret. Secret 1 2 3. Enter. Kita masukkan int ke 0 0. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah begini, kita masukkan no shoot ya teman-teman. Enter. Nah, kalau sudah begini tandanya berhasil. Lalu kita tunggu dulu. Kita masukkan IP address 192.168.1.1. Kita subnet max-nya kita masukkan 55.255. No. Kita enter. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita tambahkan satu switch lagi. Nah, kita akan tambahkan yang ini ya. Yang 3 layer teman-teman. Kemudian client. Nah, ini tunggu dulu. Lalu kita no. Nah, di sini kita masukkan enter. Oke. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan nt a maaf sorry 1. Enter. Nah, kalau sudah begini kita X. INT pilihan 10. Nah, kita balik lagi ke router. Nah, kalau di router itu berbeda untuk memasukkan IP-nya pada setiap pilihannya itu berbeda. Kita masuk X. A mesti 10. Nah, sorry. Nah, di sini mah di router mah ada titiknya pakai titik 10. Lalu kita nah, langsung kita ke switch. Nah, ini karena belum ini switchnya.
click, enter, switch, and enter. Pilihan 10. Nah, kita balik lagi ke router ya. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah sub if ini berarti sudah berhasil ya tandanya. Ini jadi si IP-nya lagi mengkonfigurasi. Nah, kita langsung saja masukkan encapsulation. Encapsulation. Dot 1 key lalu 10, lalu kita enter. Oh sorry ininya kita masukkan encapsulation dot 1 key 10, enter. Nah, lalu kita masukkan IP add 10 10-nya 4 kali ya. Lalu kita masukkan subnetnya 255 252 router. Nah, tandanya ini sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.